Ya, baik Bapak Ibu. Tadi sudah dua mata pelatihan dari Pak Waryono ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak. Baik. Iya, Pak. Oke, berarti nanti apa namanya untuk Sebelum. mata pelatihan di hari kedua ini ditutup oleh saya lagi, Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu guru yang masih akan bergabung, Bapak Ibu boleh sambil minum, ngopi, kata Pak Samlawi, boleh. Jangan kelihatan minumnya ya, Pak. Gimana Pak? Jangan kelihatan minumnya. Ada enyong-enyong. Pak Taufik di sekolah, Pak Taufik? Iya, Pak, di sekolah. Oh. Pak Taufik gak ngopi? Iya, lagi bikin apa ini? Oke, boleh saya mulai ya Bapak Ibu sambil menunggu ini masih ada berapa lagi nih yang belum bergabung? Yang baru bergabung 20. Join itu. Oke. Ang baru keluar teh. Hah? Jadi, Pak. Bapak Ibu, boleh kita mulai Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu guru yang lain bergabung? Supaya nanti waktu istirahatnya tidak molor gitu. Supaya pas Iya. jam 12 di waktu Bapak Ibu kita sudah bisa selesai. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, guru-guru madrasah hebat yang kami hormati, saya buka. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam lanjutan mata pelatihan di hari kedua. Dan ini adalah mata pelatihan terakhir Bapak Ibu untuk hari kedua, yang mana kita akan membahas tentang wawasan literasi numerasi. Kalau tadi dengan Pak Waryono itu saya menyimak di ujung-ujung materi beliau sudah menyampaikan secara detail tentang bagaimana wawasan literasi membaca, kemudian bagaimana desain pembelajaran untuk literasi membaca, maka insya Allah di sesi 1 jam ini, dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di esok hari, di hari ketiga, itu pada desain pembelajaran literasi numerasi. Jadi nanti insya Allah ini berlanjut setelah wawasan literasi, lalu lanjut pada desain pembelajaran literasi numerasi. Bapak Ibu sekalian masih semangat Bapak Ibu? Harus semangat. Harus semangat. Oke, kalau begitu saya ngetesnya pakai salam AKMI. Gimana? Salam AKMI. Salam AKMI Indonesia. Ya, salam AKMI, AKMI Indonesia. Yes, yes, yes. Oke. Nah, ini semangatnya masih terjaga. Ya, harapannya sampai akhir, sampai dengan Bapak Ibu atau kita semua bisa menjadikan peserta didik kita menjadi peserta didik yang punya kompetensi yang baik.
Bapak Ibu, izinkan saya share ya, Bapak Ibu, share materi saya. Oke. Ya, sudah nampak Bapak Ibu? Udah. Oke. Nih, baik Bapak Ibu, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal bahwa materi kita kurang lebih 1 jam ke depan itu akan membahas tentang wawasan literasi numerasi MI, yang mana tujuan dari mata pelatihan ini adalah Bapak Ibu, yang pertama adalah dapat memahami wawasan literasi numerasi MI, kemudian Bapak Ibu juga akan mengetahui tentang CK untuk literasi numerasi MI, kemudian konten, konteks, tema, serta penerapannya dalam pembelajaran di madrasah. Tadi mungkin Pak Waryono juga sudah menjelaskan tentang CK, konten, dan konteks ya Bapak Ibu? Iya, sudah. Oke, sudah ya. Kalau tema saya kira untuk Bapak Ibu guru di Madrasah Ibtidaiyah itu sudah pasti sangat familiar dengan tema itu. Tetapi nanti juga ada relevansinya dengan tema-tema yang ada di kurikulum. Tema di sini dia berkaitan dengan ilmu yang akan diberikan. Baik Bapak Ibu, nah sebelum saya kita membahas lebih detail tentang wawasan literasi numerasi, saya ingin mendapatkan gambaran dari Bapak Ibu sekalian. Saya rasa kata literasi lalu literasi numerasi itu bukan hal yang baru, pasti Bapak Ibu sudah sangat memahami itu, sudah sangat sering mendengar istilah itu. Saya hanya ingin mengkonfirmasi Bapak Ibu, kira-kira literasi itu apa sih Bapak Ibu? Membaca, Pak. Literasi membaca gitu ya. Nah, kalau misalkan dia spesifik pada literasi numerasi, kira-kira apa yang dibaca Bapak? Silakan yang lain. Nah, silakan Bu Ade, mulai boleh literasi ini, lalu ketika ke literasi numerasi itu nanti ini maknanya. Silakan Bu Ade. Membaca angka. Mungkin literasi numerasi itu menitik beratkan kalau dalam pembelajaran lebih menitik beratkan pada pembelajaran matematika, bisa penomoran atau berhitung. Membaca angka. Oke, betul. Terima kasih Bu Ade. Nah, itu juga Pak Samlawi sudah menyampaikan membaca angka gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu tentu sudah memahami tentang apa itu literasi. Nah, literasi itu adalah berbicara tentang kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, mengamalkan ya, kemudian membuat berkomunikasi dengan menggunakan bahan cetak atau tertulis ya, yang terkait dengan berbagai konteks. Nah, kalau kita spesifik pada desain literasi numerasi, dia berkaitan dengan apa sih? Oh, ternyata definisi dari literasi numerasi itu adalah tentang kemampuan individu. Berarti dalam hal ini kemampuan peserta didik untuk merumuskan, menggunakan, menafsirkan ilmu matematika atau menggunakan ilmu matematikanya ke dalam berbagai macam konteks. Makanya di materi pembahasan kami menyampaikan bahwa literasi itu bukan miliknya mata pelajaran, tetapi itu bisa ditingkatkan atau bisa dimunculkan pada berbagai mata pelajaran. Nah, ini pada bagian ini, makanya literasi numerasi itu dikatakan sebagai apa? Oh, kita menggunakan ilmu matematika itu dalam berbagai macam konteks. Sebagai contoh, misalkan dalam pekerjaan, kira-kira konteks matematika itu ada atau tidak? Itu saya rasa banyak sekali. Dalam sosial kemasyarakatan, tentu banyak sekali ilmu-ilmu matematika yang kemudian digunakan. Nah, itulah yang kemudian dikatakan sebagai literasi numerasi. Harapannya bahwa kemampuan atau ilmu matematika itu tidak hanya berada pada frame atau pada bingkai matematika saja, itu. Tetapi ilmu matematika itu ada pada berbagai konteks tersebut. Itu gambaran tentang
literasi numerasi. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Samlawi tadi, bahwa membaca angka, ya membaca angka misalkan pada mata pelajaran lain kan juga membahas angka dan lain sebagainya, dan itu merupakan bentuk penguatan dari kemampuan literasi numerasi. Nah, Bapak Ibu, ada nobar nih. Nah, kalau tadi mungkin dari Pak Waryono ada model yang lain, saya sekarang ada nobar. Ini, takutnya nanti misalkan sebentar itu agak nge-lag, saya share ke ini Bapak Ibu, ke chat Zoom. Bapak Ibu bisa nonton lewat HP, ini kan di YouTube nih. Saya kirimkan linknya ya Bapak Ibu. Sambil saya juga memutar videonya. Oh, atau di sini. Nah, ini nih, sudah ada. Oke, saya kirim. Saya juga akan share ini Bapak Ibu, tetapi nanti Bapak Ibu juga bisa sambil menonton di handphonenya supaya tidak. Biasanya kalau lewat Zoom ini dia putus-putus Bapak Ibu. Oke, kedengaran nggak suaranya Bapak Ibu? Belum, Pak. Di video belum ada suaranya. Oke deh, saya coba ini dulu. Saya coba stop share. Yang lain boleh ini ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menonton videonya. Saya sudah kirimkan linknya di chat Zoom. Saya juga akan putar di sini. putar aja. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu menyimak, nanti akan ada pertanyaan terkait dengan hal atau Selamat video yang datang ini. di video pembelajaran untuk literasi numerasi. Kenalkan, saya Arif Rahman Hakim, dan melalui video ini akan disajikan contoh skenario pembelajaran yang tidak hanya dalam bentuk narasi, tetapi juga disertai video pelaksanaan dalam kelasnya. Dalam video pembelajaran ini, pembelajaran akan bertemakan keselamatan kerja dengan subkompetensi melakukan perhitungan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata berkaitan dengan ciri-ciri bangun geometri. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share dengan konten geometri dan pengukuran dalam konteks pekerjaan. Terdapat 4 tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang dilakukan, yaitu 1. Melalui tanya jawab dalam model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share, peserta didik mampu mengidentifikasi bangun geometri dan ciri-cirinya secara kritis. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dalam langkah model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share, peserta didik mampu menggunakan ciri-ciri bangun geometri dalam proses penyelesaian masalah di dunia nyata dengan sistematis dan teliti. Yang ketiga, melalui proses pemecahan masalah dalam model kooperatif tipe Think, Pair, Share, peserta didik mampu melakukan perhitungan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari terkait ciri-ciri bangun geometri dengan tepat dan logis. Yang keempat, melalui penugasan pemecahan masalah, peserta didik mampu menganalisis solusi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari terkait ciri-ciri bangun geometri di dunia nyata dengan kritis dan sistematis. Sekarang kita akan masuk ke inti pembelajaran. Inti pembelajaran memerlukan sebuah model pembelajaran yang memiliki sintaks khusus untuk menjadikan pembelajaran menjadi lebih terarah. Model pembelajaran yang digunakan dalam contoh skenario pembelajaran ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share yang memiliki 3 fase utama. Yang pertama, berpikir atau think. Yang kedua, berpasangan atau pair. Dan ketiga, berbagi atau share. Dengan diawali penyajian informasi dan diakhiri pemberian penghargaan. Sebelum masuk pada fase inti model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share, perlu diawali dengan tahap penyajian informasi. Guru akan mulai memberikan stimulus awal terkait materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan stimulus yang berkaitan dengan materi ciri-ciri bangun geometri melalui bacaan yang berjudul Keselamatan Pekerja Konstruksi Tower. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini.
pada pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk memecahkan masalah terkait ciri-ciri bangun geometri. Pak Guru memiliki sebuah bacaan menarik yang berjudul Keselamatan Pekerja Konstruksi Tower. Anak-anak, siapa yang pernah memperhatikan bagaimana sebuah gedung tinggi dibuat? Saya, Pak. Banyak tiang-tiang dan juga alat-alat besar. Bagus. Sekarang coba kita pikirkan. Kalau sebuah gedung yang dibangun dengan sangat tinggi, tentu ada pekerja hebat yang harus memanjat gedung-gedung yang menjadi itu ya. Pasti berbahaya ya. Apakah anak-anaknya Bapak ada yang tahu cara menjaga pekerja-pekerja tersebut tetap aman? Pakai helm, Pak. Pakai tali seperti di lakban, Pak. Oke, ide-idenya bagus sekali. Sekarang, melalui bacaan ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri bangun geometri dengan tema keselamatan kerja. Bapak Ibu Guru yang kami banggakan, sekarang kita akan mulai masuk ke fase pertama dari model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share, yaitu berpikir atau think. Pada fase ini, guru akan membagi terlebih dahulu peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota diusahakan berjumlah genap seperti 4 atau 6 peserta didik dalam satu kelompok. Kemudian, guru memberikan LKPD kepada masing-masing peserta didik dan memberikan waktu untuk mengerjakan LKPD secara individu terlebih dahulu, meskipun sudah dalam bentuk kelompok. Kemudian, guru bisa memberikan scaffolding bagi peserta didik jika mengalami kesulitan. Untuk lebih jelasnya, kita simak implementasinya dalam kelas seperti pada video berikut ini. Anak-anak, sekarang setelah menyimak apa yang kita pelajari dan bacaan yang kita bahas tadi, terkait bacaan tersebut, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok berisikan 4 siswa. Oke, semuanya sudah memiliki kelompoknya masing-masing. Sekarang Bapak memiliki sebuah lembar kerja yang akan membantu kita mempelajari lebih jelas terkait memecahkan masalah yang berkaitan dengan ciri-ciri bangun geometri. Silakan mengerjakan lembar kerja tersebut secara individu terlebih dahulu ya. Nanti akan ada waktunya untuk berdiskusi. Sekarang anak-anak mengerjakannya sendiri-sendiri. Siap? Siap. Silakan anak-anakku yang hebat ini mencermati bacaannya, kemudian pecahkan masalah yang ada di LKPD tersebut. Pada fase ini, guru membagikan LKPD kepada seluruh peserta didik satu persatu untuk dikerjakan secara individu terlebih dahulu. Setelah LKPD dibagikan, guru meminta peserta didik untuk mengerjakan secara individu. Dan guru bertugas memperhatikan satu persatu peserta didik dan membimbing peserta didik jika mengalami masalah dalam memahami isi LKPD yang diberikan. Fase kedua adalah berpasangan atau pair. Pada fase ini, peserta didik akan diminta untuk berpasangan dua-dua dalam satu kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya untuk mendiskusikan hasil pekerjaan yang sudah mereka kerjakan di fase sebelumnya secara berpasangan. Guru dapat mendampingi diskusi kelompok dengan menitik beratkan pada proses penyatuan dua pengerjaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik sebelumnya agar menemukan sinkronisasi dan membentuk sebuah hasil yang lengkap dari kelompok pasangan. Bapak Ibu guru hebat, fase ketiga dari model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share adalah berbagi atau share. Setelah berdiskusi secara berpasangan, pasangan-pasangan tersebut akan dikembalikan dalam bentuk kelompok awal. Masing-masing pasangan akan membagikan hasil pekerjaan mereka terhadap LKPD masing-masing dalam kelompok yang lebih besar. Guru memberikan pengarahan dan scaffolding pada kelompok jika mengalami kesulitan atau terdapat hal yang perlu diperjelas. Kemudian, setelah berbagi dalam kelompok, dipilih perwakilan kelompok
untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan seluruh kelas. Guru diharapkan memimpin jalannya presentasi kelas dan memberikan pemantik tentang hal yang perlu diperhatikan. Guna lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, kita semua sudah selesai mengerjakan LKPD yang ada. Ada banyak sekali jawaban yang luar biasa dari anak-anak Bapak semua. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Bapak minta pasangan yang ada bergabung kembali dan membentuk kelompok awal seperti semula. Oke anak-anak hebat, kita akan mendiskusikan hasil pekerjaan masing-masing pasangan dengan pasangan lain dalam satu kelompok. Silahkan untuk saling memperlihatkan hasil pekerjaannya dan mengomentari. Ingat, jika ada yang bingung, diusahakan dipikirkan bersama. Jika belum menemukan jawaban, silahkan tanya ke Bapak ya. Sekarang, silakan dimulai. Iya, kalian benar. Kami juga menggunakan ciri-ciri bangun segitiga dan persegi panjang untuk menyelesaikannya. Oke, sudah cukup ya. Bapak sudah menemukan jawaban-jawaban yang bagus dari masing-masing kelompok. Sekarang, Bapak mau di antara kelompok-kelompok yang ada bersedia untuk mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Kami, Pak. Baik Bapak Ibu, setelah melewati 3 fase utama, model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, selanjutnya adalah langkah pemberian penghargaan. Langkah ini berisikan proses pemberian penghargaan bagi peserta didik, baik secara individu maupun berpasangan. Guru dapat menentukan kategori yang diinginkan seperti peserta didik paling aktif, kelompok dengan penyelesaian paling efektif, dan lain sebagainya. Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, silahkan saksikan tayangan berikut ini. Oke semua, anak-anaknya Bapak sangat bersemangat dan aktif dalam mempelajari materi yang kita pelajari hari ini. Namun, ternyata ada loh pasangan dan kelompok yang aktif dalam setiap proses pembelajaran. Pak Guru akan mengumumkan pasangan yang paling aktif dalam setiap proses pembelajaran adalah Raffi dan Raihan. Tepuk tangan untuk pasangan emas kita. Kemudian untuk kelompok yang terbaik adalah kelompok 3. Beri tepuk tangan. Setelah seluruh tahapan inti pembelajaran sudah dilaksanakan, maka pembelajaran sudah dapat ditutup. Penutupan pembelajaran berisikan beberapa langkah, yaitu pemberian kesimpulan, pemberian evaluasi, pemberian pendalaman dan pengayaan, berdoa, dan mengucapkan salam. Guna lebih jelasnya, kita simak video berikut. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video contoh skenario pembelajaran dalam konten geometri dan pengukuran dengan model pembelajaran Oke, baik Bapak Ibu, nobarnya cukup ya Bapak Ibu. Nanti saya akan minta komentar Bapak Ibu tentang beberapa hal dari hasil nobar kita tadi gitu. Saya stop yang ini. Kalau Bapak Ibu mau mengulang boleh di yang pada link yang saya sudah share di chat Zoom. Oh iya, ini ada Ibu Yuni. Nanti ini Bu Yuni nanti menyesuaikan ya Bu. Itu kalau mati lampu di luar kendali kita tuh. Oke, saya coba share yang tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah kelihatan PDF saya? Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu berdasarkan kegiatan nobar kita Bapak Ibu, saya ingin meminta tanggapan Bapak Ibu sekalian
terkait dengan penguatan literasi numerasi yang Bapak Ibu peroleh dari nobar tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan kira-kira penguatan literasinya itu ada di mana pada video tersebut. Silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan pendapatnya via Zoom ini. Silakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu boleh menjelaskan deh temuan Bapak Ibu berdasarkan video singkat tadi kira-kira apa saja gitu terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Data numerasi. Oke, siap. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Silakan Pak Nur. Oh, Pak Nur ya. Oke, silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit saya akan mengulas tentang rekaman video tersebut berdasarkan tentang tema literasi numerasi berkaitan dengan literasi numerasi. Dapat kita simpulkan bersama atau dapat kita saksikan bersama berdasarkan ulasan video tersebut berkaitan dengan literasi numerasi bahwa materi pada anak berkaitan dengan literasi numerasi alangkah mudahnya bagi seorang anak untuk memahami materi yang disampaikan berdasarkan teks gambar atau pengalaman yang didapat oleh anak tersebut. Contohnya atau buktinya dengan video tersebut bahwa beberapa orang anak dapat memberikan tanggapan dengan adanya ciri-ciri geometris tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin dengan literasi numerasi tersebut mudah dipahami oleh peserta didik dengan adanya tayangan-tayangan atau sedikit ulasan oleh seorang guru tentang ciri-ciri geometri tersebut berkaitan dengan kegiatan kehidupan sehari-hari yang ditemukan oleh peserta didik. Mungkin tanggapan dari saya untuk sementara dicukupkan sekian. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nur atas tanggapannya. Tadi betul dari tayangan video memang nampak bahwa ada kasus ya, ada bacaan yang kemudian diminta oleh siswa untuk bekerja di kelompoknya gitu. Dan itu juga termuat dalam LKPD-nya. Terima kasih Pak Nur. Selanjutnya siapa lagi nih? Pak Ketua, Pak Roni. Nah, atau Pak inilah. Pak Samlawi, bolehlah. Pak Sam, silakan. Itu ya, Ya, Sam Pak yang Samlawi. selalu lempar. Go, Pak. Kepala saya lagi kurang sehat. Kenapa, Pak? Lagi puyeng, Pak. Ya. Oke, Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Ibu Lilis, silakan Ibu Lilis. Takut kepanjangan nantinya. Saya apa menambahkan? Oh ya, Ibu Ade, silakan Ibu Ade. Melihat dari video pembelajaran tadi, mungkin belum tidak terlihat secara spesifikasi materi mana. Seandainya salah satu contoh aja diberikan seperti soalnya diungkapkan oleh gurunya, terus salah satu jawaban anaknya, maka akan terlihat lebih jelas di mana tentang numerasinya. Tapi ada sedikit juga yang tersirat dalam video itu, numerasinya tentang setinggi apa bangunan itu, terus bagaimana caranya supaya kita selamat dalam bekerja. Mungkin dalam itu numerasi. Seandainya materinya diungkapkan agak sedikit aja gitu ya tentang materinya, baik ataupun jawaban anaknya, mungkin bisa lebih jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Ibu Ade. Sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ade itu sudah sangat jeli melihat konten literasi di dalam video tersebut. Itu disengaja memang dibuat tidak eksplisit. Jadi dia tersirat di dalam sana. Ternyata Ibu Ade bisa menemukan bahwa salah satu
stimulus yang diberikan terkait dengan penguatan kemampuan literasi numerasi yang ada di video itu adalah tadi ada berapa tingginya dan lain sebagainya. Itu kan dia berkaitan dengan misalkan kalau bicara bilangan ya berarti bilangan caca dan lain sebagainya. Mungkin nanti juga bisa ada kaitannya dengan operasi bilangan gitu. Temuan yang lain selain itu ada mungkin? Silakan Bapak Ibu. Saya Bu Lilis. Bu Ah. Lilis. Bu Lilis, silakan Bu Lilis. Nama mungkin. Kalau saya tanya Bu Lilis, konten materinya apa ya Bu? Tentang bangun geometri. Oke, ciri-ciri geometri kan ya Bu ya? Ya. Oke. Nah, tadi ketika Pak gurunya itu memberikan stimulus, itu dia ngambilnya kasus tentang apa ya Pak? Iya Bu? Apa tuh biar selamat? Oke, atau keselamatan? Kerja. Ya, keselamatan dalam bekerja. Kerja. Nah, itu berarti kalau keselamatan kerja itu dia berkaitan dengan apa Ibu? Kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas gitu. Hari ini kita bahas tentang keselamatan kerja ya. Gitu. Ya. Itu apa? Bagian dari apa? Mungkin di PPKN. Oke, berarti dia bagian dari Ya. Kan bukan Sosial, tidak ya. mungkin CK kan? Tidak mungkin KD kan? Berarti dia bagian dari Tujuan. Oke, tujuan atau bisa sebenarnya ini kalau di di MI itu kan dia basisnya tematik ya. Dia basisnya tema. Nah, ya, keselamatan kerja itu bagian dari tema yang menjadi bingkai atau stimulus yang diberikan. Jadi sudah dibingkai nih. Tema yang kita bahas adalah tentang keselamatan kerja. Oke, Bapak Ibu guru yang luar biasa. Ada lagi yang menambahkan selain yang tadi? Kira-kira ada yang lagi? Baru itu ya, Bapak Ibu? Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, dari temuan Bapak Ibu memang sudah mengabarkan bahwa Bapak Ibu sudah bisa melihat konten literasi numerasi di dalam video tersebut. Salah satunya tadi bahwa ternyata ada temanya. Temanya apa? Keselamatan kerja. Lalu ternyata di sana materinya itu tentang ciri-ciri bangun geometri. Nah, di ciri-ciri bangun geometri itu tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ade bahwa siswa itu diminta pernah lihat gedung nggak gitu. Nanti tingginya bagaimana dan lain sebagainya. Itu muncul di sana. Selain juga yang muncul yang lain ya tentu tentang proses pelaksanaan pembelajaran yang merujuk pada model pembelajaran kooperatif tipe Think Perser kan, TPS gitu Bapak Ibu gitu. Nah, tetapi karena memang fokus kita pada literasi numerasi, maka sebenarnya yang diharapkan adalah Bapak Ibu bisa memetakan kontennya apa. Tadi sudah fix kontennya, Bapak Ibu sudah menyampaikan bahwa konten materinya adalah tentang geometri, subkontennya adalah tentang ciri bangun geometri. Nanti kita akan sesuaikan dengan ini. Kira-kira kalau misalkan ini, saya munculkan ini Bapak Ibu. Kalau tadi tentang ciri bangun geometri, itu di CK berapa? CK 1. Coba dicek. Fokus pada CK 1, 2, 3, 4, 5, Bapak Ibu. CK 2, ciri-ciri bagian geometri. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi, penguatan literasi numerasi pada video itu berfokus pada CK 2. Gitu. Karena konten materinya, kontennya geometri, subkontennya adalah ciri-ciri bangun geometri. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa memberikan penjelasan, kemudian memahami tentang penguatan literasi numerasi yang ada pada video tersebut. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjut slide berikutnya Bapak Ibu, atau ada yang mau didiskusikan di bagian ini? Oke deh, kalau sudah tidak ada saya lanjut ya Bapak Ibu.
Nah, sekarang, Bapak Ibu ini mungkin terus diulang-ulang oleh para instruktur. Saya juga tadi sudah menyampaikan bahwa CK untuk MI itu dari CK1 sampai CK5 dan sifatnya dia berjenjang, dia hierarki. CK1 sudah pasti lebih rendah daripada CK2 dan seterusnya. Jadi CK1 itu yang paling rendah dan CK5 itu yang paling tinggi. Untuk bagaimana deskripsi masing-masing CK, Bapak Ibu bisa nanti melihatnya pada LMS bagian bahan ajar. Nanti yang Bapak Ibu ambil yang ini ya Bapak Ibu. Ini adalah deskripsi untuk masing-masing CK-nya. Nah, ini peruntukannya untuk apa? Peruntukannya adalah ketika Bapak Ibu membuat desain pembelajaran, nanti kalau Bapak Ibu mau kuatkan CK5, maka lihatlah gitu. Lihatlah kira-kira nanti konten yang ingin dikuatkan itu pada bagian mana yang sesuai dengan CP dan KD pada mata pelajaran tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu download di LMS. Sebentar setelah kegiatan ini, insya Allah kami akan buka dan kami akan share ke seluruh peserta. Oke, terkait CK sudah aman ya Bapak Ibu? Atau ada yang masih ingin dikonfirmasi gitu? Mungkin saat ini cukup aman, insya Allah untuk kedepannya makin aja. Oke deh, alhamdulillah. Kalau begitu saya lanjut ya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang gini. Nah, yang Bapak Ibu temukan tadi di video itu merupakan namanya aspek literasi numerasi jenjang MI. Sebenarnya bukan hanya jenjang MI. Ini di semua jenjang. Jadi aspeknya itu ada ini. Ada disebut dengan capaian kompetensi atau CK yang kemudian kita sudah sebut tadi dari CK1 sampai dengan CK5 pada MI. Lalu ada namanya konten. Nah, tadi saya sudah sebutkan di video itu tadi kan ada kontennya geometri. Lalu apa sih konten? Konten itu dia berkaitan dengan klasifikasi wacana berdasarkan isi atau substansinya gitu. Nah, lalu setelah ada konten, ada konteks. Apa itu konteks? Konteks itu adalah segala sesuatu yang menyertai atau ada dalam teks. Konteksnya apa? Itu nanti konteks itu ada 4. Ada konteks personal, ada konteks sosial, ada konteks pekerjaan, ada konteks ilmiah. Kalau tadi saya tanya tentang keselamatan kerja, kira-kira konteksnya yang mana ya Bapak Ibu? Mau personalkah, pekerjaankah, sosialkah, atau ya? Pekerjaan. Oke, berarti kalau yang tadi konteksnya adalah pekerjaan. Kalau temanya? Keselamatan kerja. Oke, jadi untuk video tadi itu adalah fokus pada tema keselamatan kerja. Jadi untuk aspek literasi numerasi jenjang MI itu pertama CK, lalu kita bahas konten, lalu kita bahas konteks, lalu tema. Nanti apa itu CK saya kira sudah clear. Kita tinggal bahas apa itu konten. Nanti turunan dari konten ada namanya subkonten gitu. Lalu apa itu konteks? Lalu nanti tema. Saya kira kalau tema Bapak Ibu guru sudah sangat familiar. Bapak Ibu, saya lanjut pada pembahasan ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikatakan sebagai konten dan subkonten literasi numerasi. Untuk kontennya di literasi numerasi itu Bapak Ibu ada 4 konten utama. Yang pertama adalah bilangan, yang kedua adalah aljabar, yang ketiga adalah geometri dan pengukuran, dan yang terakhir statistika dan peluang. Ya, betul. Nah, di masing-masing konten ini ada subkonten. Nah, di bilangan misalkan ada representasi bilangan, sifat urutan, pecahan, operasi hitung. Kalau di aljabar kan ada sistem persamaan linear satu variabel gitu ya. Kemudian ada pola bilangan, kalimat terbuka, dan lain sebagainya. Di geometri subkontennya juga ada. Ada sifat-sifat bangun datar, keliling dan luas, ya, ciri-ciri bangun datar dan lain sebagainya. Itu adalah subkonten dari geometri. Lalu konten statistika dan peluang itu ada banyak. Ada penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian bukan hanya tabel sebenarnya, dalam bentuk diagram, ya, baik itu diagram lingkaran, diagram batang dan lain sebagainya. Itu adalah membahas konten statistika. Dan misalkan nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah misalkan di dalam pembelajaran yang lain, misalkan pembelajaran
IPS. Ada tidak misalkan materi Bapak Ibu itu yang melibatkan penggunaan tabel tertentu? Ada. Nah, ada kan Bapak Ada. Ibu? Misalkan, Ada. oh ini data tentang misalkan jumlah penduduk, misalkan kalau di IPS dan lain sebagainya. Nah, itu kan bagian juga dari penguatan literasi numerasi. Karena ada apa? Di sana ada konten statistika, yaitu bagian penyajian data. Mungkin level kompetensinya bukan level tinggi, tetapi level yang bawah. Misalkan representasi saja, gitu. Oke, terkait dengan konten dan subkonten, bisa ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu? Jadi ini sebenarnya disarikan dari kurikulum yang ada, gitu. Disarikan dari kurikulum yang ada, kemudian konten dan konteks inilah yang kemudian dijadikan sebagai instrumen tes asesmen AKMI itu. Nah, jika tidak ada Bapak Ibu, saya lanjut ya Bapak Ibu. Atau ada, silakan. Oke, sepertinya aman nih. Oke, saya lanjut ke konteks. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mengenal dua hal, CK, kemudian konten dan subkonten. Lalu kita masuk pada konteks literasi, numerasi, jenjang, MI. Nah, ini ada konteks personal. Konteks personal itu dia berkaitan dengan apa sih? Gitu. Nah, dia kaitannya dengan aktivitas seseorang dalam lingkungan terkecil, misalkan keluarga, kelompok, yang bersentuhan langsung dengan kegiatan sehari-hari. Maka itu masuknya adalah konteksnya personal. Misalkan Bapak Ibu membuat stimulus terkait dengan literasi numerasi itu, temanya itu misalkan tentang keluarga, aktivitas keluarga dalam rumah dan lain sebagainya. Maka itu masuk konteks personal. Kalau pekerjaan tentu Bapak Ibu ya yang berkaitan dengan pekerjaan gitu. Ya, yang berkaitan dengan profesionalisme tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan konteksnya pekerjaan. Misalkan, oh ada perusahaan ini, kemudian nanti, misalkan untuk ini, saya kasih contoh misalkan, untuk pembagian jam tugas di perusahaan tertentu. Misalkan si A itu dia jaganya di jam sekian, si B jam sekian, nanti kan biasa tuh ada soal kira-kira nanti mereka akan jaga bersama di jam keberapa dan lain sebagainya. Itu adalah karena dia bicara. Ya. Ya, betul Bu Ade. Nah, itu bicaranya adalah dia berbicara konteksnya adalah konteks pekerjaan itu. Nah, kemudian tentang konteks sosial. Nah, konteks sosial berarti ya berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan isu-isu yang ada di sekitaran kita dan lain sebagainya itu berkaitan dengan sosial. Kemudian yang terakhir itu adalah konteks ilmiah. Nah, konteks ilmiah ini dia berkaitan dengan aplikasi matematika dasar di alam semesta. Ya. Nah, misalkan saya kasih contoh gini. Misalkan Bapak Ibu meminta siswanya itu mengukur suhu di rumahnya. Misalkan dalam 1 minggu mereka diminta hari pertama suhu udara di rumahnya itu berapa, kemudian mereka membuat tabulasi itu dalam bentuk misalkan diagram boleh atau dalam bentuk tabel. Nah, ketika mereka melakukan aktivitas yang seperti itu, maka dia bagian dari konteks ilmiah gitu. Apalagi sekarang, misalkan, oh sekarang kan cuacanya panas sekali. Saya nggak tahu di Tasikmalaya suhunya berapa ya Bapak? Suhunya nggak tahu, tapi panas, sangat panas. Sama Ya, panas. Kami sudah mendekati 40, 36, 31 gitu. derajat Celcius, Pak. Todong masih dingin. 31. Iya, Bapak. Nah, kalau kasusnya modelnya misalkan cuaca, nah berarti dia berkaitan dengan konteks ilmiah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu minta siswanya berkaitan dengan yang ada dalam alam semesta, maka itu sudah pasti yang dibahas itu adalah konteksnya ilmiah. Oke ya Bapak Ibu, jadi saya mau tekankan ada 4 konteks literasi
numerasi. Ada personal, pekerjaan sosial, dan ilmiah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ada namanya, nah ini tema, tapi tema ini tidak baku ya Bapak Ibu. Tema ini nanti disesuaikan dengan tema bacaan yang Bapak Ibu akan share atau dijadikan stimulus di dalam proses pembelajarannya. Jadi tidak hanya CK1 harus kesehatan, enggak. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan tema tertentu. Tema yang sesuai, bahkan akan lebih bagus kalau misalkan temanya itu kan yang dekat dengan peserta didik kita. Yang lebih kontekstual, yang lebih ada di sekitaran mereka. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa penentuan tema itu dia pilihlah yang lebih yang lebih bisa menaungi semuanya. Dia sifatnya umum gitu. Tema itu dia sifatnya umum. Contohnya misalkan kesehatan, kemudian ada tema keselamatan kerja, ada tema lingkungan, ada tema berakhlak mulia, ada tema fenomena alam, dan tema-tema yang lain Bapak Ibu. Jadi tidak hanya terpaku pada 4 tema ini. Hanya kenapa harus ada tema? Tujuannya adalah untuk membingkai Bapak Ibu, supaya nanti pembahasan kita dari memberikan stimulus, kemudian di dalam proses mengerjakan atau siswa diberikan masalah itu dia masih terbingkai pada tema yang sama. Tidak misalkan di bagian awal dibahas tentang kesehatan, kemudian ternyata di LKPD-nya itu bukan kesehatan yang dibahas tapi keselamatan kerja. Jadi makanya harus ada bingkai itu untuk bisa memastikan bahwa ketika membuat desain pembelajaran kita masih ada dalam satu frame atau bingkai yang sama. Kemarin itu ketika kegiatan trainer instruktur, nah ada beberapa guru dari MTS. Nah, bagaimana katanya dengan kami di MTS? Kalau MI mah basisnya kan tematik, Bapak. Saya bilang, jadi gini, tema yang dimaksud di sini itu bukan tema yang sama dengan tematik gitu. Tapi tema di sini adalah tema untuk stimulus yang diberikan. Kayak tadi misalkan di video tadi itu ini loh kasus yang akan kita bahas bersama hari ini itu bertemakan tentang keselamatan kerja gitu. Nah, kalau Bapak Ibu di MI berarti ya mau berdasarkan pada tema yang ada di kurikulum juga nggak apa-apa, karena memang tema itu tidak baku, tidak harus CK1 kesehatan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan itu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Ya Pak. Silakan Bu Ade. Ya kan sesuai tadi yang Bapak kemukakan bahwa kami di MI itu apalagi kelas 5 temanya 5 tema. Sekarang udah mulai masuk tema 3. Nah, untuk akan lebih lebih besar kemungkinan kita menggunakan CK ini, literasi ini pada tema tersebut. Ya. Mungkin tema yang lain seperti kesehatan, keselamatan kerja dan lainnya seperti itu mungkin bisa di waktu-waktu luang, bisa dalam dalam nanti ada remedial dan penguatan, mungkin seperti itu. Tetapi kami menitik beratkan pada tema-tema yang kami laksanakan pada semester ini, mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ade, betul sekali. Jadi memang saya sudah sampaikan, jangan terpaku pada tema ini. Bapak Ibu menyesuaikan dengan tema yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Kalau di MI kan sudah basisnya tema, boleh menyesuaikan dengan itu supaya dia sinkron dengan kurikulum Bapak Ibu gitu. Ya, seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Wah. Ya ma ANBK. Oke, jika sudah tidak ada, saya lanjut ya Bapak Ibu. Iya Pak. Oke, nah sekarang kalau tadi kita sudah mengenal ada konten, ada subkonten, ada konteks, lalu ada tema. Nah ternyata di literasi numerasi itu ada kompetensi Bapak Ibu atau kemampuan yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Yang pertama adalah khususnya pada literasi numerasi ada namanya
kemampuan untuk merepresentasikan objek atau situasi matematik. Apa itu merepresentasikan objek? Bapak Ibu bisa melihat ini agak miring sedikit ini. Kami sempat tanya kenapa miring, mungkin ini supaya ada peregangan sedikit gitu ya. Kepala goyang-goyang dikit. Ngilangin puyeng. Iya. Supaya ini peregangan dikit. Nah, Di atas peregangannya. Seni itu Oke. seni. Supaya tidak Ya. jenuh. Iya. Oke deh. Sudah aman Bapak Ibu? Seni Bu Oke. Heni. Nggak apa-apa, miring juga nggak apa-apa. Ya, pastikan bisa kembali ya Bapak Ibu. Amin. Ini kami lagi AKMI, Pak. Sesi 2 belum beres. AKMI-nya 60 orang. Oh gitu. Oh iya iya. Ya, enggak Ibu. Oke, saya lanjut ya Ibu. Iya. Kita masih 12 menit. Oke. Nah, di representasi objek ini yang dilakukan adalah menyatakan objek atau situasi matematika melalui aktivitas memilih, menggunakan, menafsirkan, menerjemahkan, menyimpulkan dengan berbagai bentuk representatif gitu. Nah, kemudian ada yang kedua kompetensinya. Kompetensinya itu adalah menggunakan strategi pemecahan masalah. Biasanya kata kerja operasional yang digunakan ini misalkan ada kasus ini lalu mereka diminta untuk menghitung ya atau menggunakan strategi penyelesaian masalah itu. Kemudian yang ketiga itu dia berkaitan dengan kompetensi menalar dan memberikan alasan. Nah, menalar ini berarti dia kalau kita lihat ini 1 2 3 ini dia sifatnya hierarki juga. Kan untuk kemampuan berpikir itu menalar itu merupakan kemampuan yang masuk pada level high gitu yang lebih tinggi. Apa yang dilakukan di sana? Diharapkan ketika siswa sudah sampai pada kompetensi menalar dan memberikan alasan, mereka mampu menganalisis situasi matematis melalui mengembangkan pola, gitu ya, membuat hubungan untuk membuat analogi, generalisasi, kesimpulan dengan menggunakan penalaran dan alasan yang rasional. Jadi mereka atau siswa kita itu mampu memberikan argumentasinya terkait dengan situasi atau fenomena terkait dengan literasi numerasi yang kita berikan. Jadi saya mau ulas secara garis besar Bapak Ibu bahwa kompetensi literasi numerasi ada 3 gitu. Yang pertama merepresentasikan objek, yang kedua menggunakan strategi pemecahan, lalu yang ketiga menalar dan memberikan alasan. Dan ini muncul di mana Bapak Ibu? Itu muncul di bagian capaian kompetensi ini. Kalau Bapak Ibu lihat ini di bagian awal itu namanya menyajikan gitu ya. Ini namanya merepresentasi. Kemudian di sini ada menerapkan strategi, itu adalah kompetensi yang kedua. Kemudian yang paling bawah ini Bapak Ibu sebelum masuk konten materi itu ada apa? Oh, ini membuat generalisasi, memeriksa nilai kebenaran suatu pernyataan, itu adalah kompetensi ketiga. Jadi kompetensi itu diramu di sini gitu. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan ada namanya deskripsi capaian kompetensi. Gitu. Begitu ya Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah ini. Insya Allah, Insya Allah paham. Ini saya senangnya di kelas ini Bapak Ibunya semangat semua nih. Lagi Pak. Iya. Insya Allah semua nggak ngerti. Hah? Gimana Pak Samlawi? Apa Insya Allah Pak. Insya Allah paham. Oke deh. Ya, jadi kalau ditanya misalkan apa sih kompetensi literasi? Nah, Bapak Ibu berarti sudah bisa menjelaskan. Oh, ternyata ada 3, Bapak Ibu. Kalau konteks tadi ada berapa? Kalau konteks tadi ada berapa? Ada 4. Kalau CK? Ada 5. Oke, khusus di MI. Iya. Kalau tema ada batasan nggak? Ada Tema. ada batasan sesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, betul sekali. Sesuaikan dengan materi, dengan bahan bacaan yang kemudian bisa didiskusikan. Kalau kompetensi ada berapa? 3, Bu. 3. Oke. 3. Alhamdulillah. Yang ini Pak, yang lagi dibahas. Oh gitu. Oke. Berarti ini sudah Bapak Ibu sekalian sudah sangat memahami nih materi ini gitu. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Bahasa suka lupa lagi.
Nanti ini apa Pas bubar poho. kata orang itu kan jalan apa namanya, jalan setapak itu bisa tidak ada rumputnya kalau sudah sering dilalui orang kan gitu. Betul, Pak. Nah, berarti kalau kita sudah terbiasa, insya Allah itu bisa Iya, mudah gitu. udah ada rumputnya, Pak. Oke, yang inti adalah komitmen Bapak Ibu. Komitmen kita untuk melakukan perbaikan untuk madrasah yang hebat, madrasah yang lebih baik. Udah jadi kewajiban. Ya, Bapak Ibu saya lanjut ya. Ya. Nah, oke, sekarang Bapak Ibu saya minta komentar Bapak Ibu terkait dengan CK. Bedanya apa untuk CK1 dan seterusnya? Bedanya jenjang. Oke, bedanya jenjang. Yang lain apa? Tingkat Saya kasih muncul ya Bapak Ibu. Lihat CK-nya. Kira-kira bedanya apa? Tadi kayaknya saya sudah sempat bahas nih di pemaknaan hasil akmi. itu terlalu kecil Pak, itu CK1 di awal CK1 ya, 1.000, 2 sekian, ya gitu. kesulitannya. Oke, boleh satu. Bu EN ya, silakan Bu EN. Kalau dari CK1 tadi nilai ke nilai pada pola gambar baru sampai 100, kalau CK2 10.000, CK3-nya 1 juta, yang lainnya sampai CK5 yang lebih tinggi. Oke, berarti yang menjadi pembeda dari semuanya itu adalah dia berkaitan dengan apa tadi? Ya. Tingkat kesulitan mungkin, Pak. Angkanya. Nah, berarti tingkat kesulitan apa tadi? Iya. Konten kan? Oh iya, hubungan tosannya dan Kesulitan memahami angka. Oke. Berarti yang meningkat adalah tingkat kesulitan materi ya? Ya. Oke. Kalau materi berkaitan dengan apa tadi? Salim dulu. Dengan jumlah. Dengan tema. Tema atau konten atau konteks? Konteks. Konteks atau konten? Kayaknya konten. Dengan konteks. Iya. Jadi dia berkaitan dengan konten ya, konten materi. Ada 4 konten tadi. Nah, ini saya tunjukkan kembali. Nah, ini. Jadi ada konten bilangan, subkontennya itu yang menjadi pembeda untuk masing-masing CK gitu. Jadi sama juga ya, kalau konteksnya ada tempat, maka kontennya juga ada tempat. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi jika Bapak Ibu melihat capaian kompetensi itu, maka memang yang menjadi pembeda hanya ada pada konten dan subkontennya Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah kira-kira Bapak Ibu setelah mempelajari wawasan literasi numerasi, apa yang Bapak Ibu bisa pahami? Misalkan, oh ternyata ada konten, ternyata ada konteks dan lain sebagainya. Saya minta satu peserta nih, kemudian kita bisa closing. Pak Roni mungkin? Pak Ketua dah. Ya. Pasam kayaknya Pak. Dengan siapa? Pasam. Oh ya boleh deh, Pasam. Monggo Pasam. Pasam lagi kurang ini nih, kurang normal nih. Pasam. Habis minum obat. Oke deh, silakan Bapak Ibu yang bersedia deh kalau begitu. Batuk-batuk. Atau Pak Edi nih, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Saya Pak. Oh ya, ini ya. Silakan Bu. Bu Tuti apa? Kalau saya dari Bapak dari literasi numerasi sama literasi yang membaca ada mengambil perbedaan gitu Pak, dari konten, terus konteks dan tema. Itu yang saya dapat pahami Pak. Jadi
di literasi membaca konteks itu cuman ada 2 ya Pak. Oke. Ada teks fiksi dengan teks informasi. Sedangkan di numerasi ada berapa Pak? 4 konten. Ada 4 ya Pak. Terus kalau di literasi membaca dalam konteks ada 3, sedangkan di numerasi ada 4. 4. Oke. Kalau tema tidak ada perbedaan yang signifikan gitu Pak. Oke. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Nah, berarti tadi Bapak Ibu tadi sudah bisa membedakan antara apa konten konteks pada literasi membaca dan literasi numerasi. Mungkin nanti berikutnya Bapak Ibu bisa memahami tentang konteks konten yang pada literasi sains dan juga pada literasi sosial budaya. Oke, Bapak Ibu. Nah, tugasannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena besok nanti saya lanjut lagi Bapak Ibu dengan materi desain pembelajaran literasi MI. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu telaah ya, kemudian Bapak Ibu bisa menonton kembali video yang tadi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu membaca modul CK1 sampai CK5. Itu nanti dicek di LMS ya Bapak Ibu. Yang kemudian akan menjadi bahan diskusi kita di besok hari, pagi hari. Ya, silakan dipotret dulu Bapak Ibu. Kalau letak perbedaannya, Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan gambaran itu. Gitu. Nah, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah silakan Bapak Ibu membaca modul CK1 sampai CK5, khususnya pada literasi numerasi. Nanti yang ada di LMS nanti. Nanti saya akan munculkan sebentar, insyaallah. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai pada quotes-nya untuk penutup hari ini adalah hidup itu singkat, kesempatan tak datang setiap saat, pengalaman adalah guru terbaik, dan bersikap adil itu sangat sulit. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita di hari kedua ini. Terima kasih Bapak Ibu atas semangat yang selalu terjaga dari pagi sampai dengan siang hari ini. Insya Allah semoga semangat ini akan terus terjaga sampai dengan bukan hanya pada BIMTEK ini, tapi sampai dengan kita bisa mewujudkan madrasah yang hebat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerjasamanya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tutup kegiatan BIMTEK pada hari kedua ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu melanjutkan aktivitasnya. Tes si Bapak tadi namanya. Sudah tuh.